Shalom Bapak Ibu, pemirsa E-Wisdom Channel, AW Channel dari Aruna Wirjolokito Official Channel. Terima kasih, boleh terus bersama-sama kita belajar dengan baik. Saya percaya bahwa biarlah berkat Tuhan yang limpah dalam pelajaran ini boleh diterima. Pada waktu yang kemarin, beberapa minggu yang lalu, saya melihat bahwa ternyata dalam tayangan itu ada sebuah kebijakan, dipasang iklan di sana. Saya sudah berkomunikasi dengan tim dan kami berusaha agar tidak akan ada tayangan lagi iklan di tengah pelajaran. Karena saya tahu akan sangat mengganggu dan mungkin akan membuat fokus kita terdistraksi. Tetapi ke depan saya percaya bahwa selama pelajaran sebaiknya kita akan bersihkan, tidak ada iklan di sana. Biarlah itu ada di depan atau di belakang saja dan biarlah Bapak Ibu bisa tetap menonton dengan lancar. Puji nama Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa tahun ini, 2021, ada 4 bulan yang berisi hari Minggu tuh 5 kali. Kan biasanya hari Minggu tuh ada 4 kali dalam sebulan. Tetapi bulan Januari, Mei, Agustus, dan Oktober, ada hari Minggunya 5. Dan pada hari Minggu yang kelima, jadi setahun ada 4 kali, AW Channel akan menayangkan sebuah khotbah pada hari Minggu karena saya percaya ada orang yang mungkin ibadah online-nya cuma sebentar. Ada juga yang mungkin hari Minggu itu punya waktu yang begitu banyak dan masih haus untuk mendapatkan firman Tuhan, masih ingin belajar lebih banyak untuk sebuah khotbah-khotbah yang mungkin tidak terlalu berat dalam pelajaran tapi khotbah hari Mingguan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Anda bisa mengakses kembali AW Channel di hari Minggu yang biasa kita tayang pada hari Kamis pagi. Tetapi pada tanggal 31 Januari 2021 akan tayang hari Minggu. Nanti pada bulan Mei, Agustus, Oktober juga tayang pada minggu yang terakhir di hari Minggu. Saya percaya biarlah kita sama-sama boleh beribadah, mendengar firman Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, dan Anda dan saya juga diberkati dengan ini semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu, beberapa pihak semua yang sudah membantu doa. Saya tidak bisa tahu Bapak Ibu, tapi saya percaya doa tidak pernah akan sia-sia. Terima kasih buat daya yang sudah dipakai untuk mendukung kami, untuk tenaga yang sudah diberikan untuk mendukung kami, untuk dana. Ada banyak orang yang saya kenal, ada banyak orang yang saya cuma tahu nama, bahkan ada yang saya tidak pernah tahu namanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tahu melihat kita semua di tempat ini. Biarlah berkat yang berlimpah boleh Tuhan berikan kepada semua para pemirsa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam sejahtera, sukacita senantiasa. Sampai bertemu pada 31 Januari hari Minggu untuk sebuah ibadah hari Minggu pagi. Saya percaya bahwa tetap pada hari Kamis setiap minggu kita akan belajar banyak hal seperti yang Tuhan singkapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa mengucap syukur. Shalom. Zaman dahulu. Saudara Tuhan, Kristus tidak selama-lamanya ada di sorga. Tidak. Alkitab berkata bahwa Kristus ada di sorga sampai waktu pemulihan. Dan saya berdoa Bapak Ibu mengerti sampai waktu pemulihan. Nah, pemulihan harus terjadi dalam kehidupan ini. Kalau kita membahas yang namanya persembahan dari orang magi, orang majus, orang magus, yaitu adalah emas, kemenyan, dan mur, itu melambangkan Tuhan sebagai Raja, emas, kemenyan sebagai seorang imam, karena dia imam besar kita, pengantara kita, dan orang akan menyebutkan mur sebagai Mesias terjanji yang menebus dosa kita dengan pengorbanan di kayu salib. Nah, saudara Tuhan, yang menarik adalah, kalau kita bahas akhir zaman, itu panjang ceritanya Bapak Ibu. Jadi akhir zaman itu dari yang namanya demonologi, itu apa tuh Pak? Ilmu persetanan. Itu adanya di akhir zaman juga ada yang taruhnya di bagian pembahasan spirit, tapi juga ada yang bahas di akhir zaman. Akhir zaman tuh bahasnya bisa pengangkatan, kemudian mark of the beast, tanda binatang, 666, ada yang namanya pembahasan tentang timeline-nya, akhir zaman, juga antikrisnya, kemudian mengenai bangsa-bangsa dalam peperangan Gog-Magog, teknologi yang berkembang sekarang, tatanan dunia baru, perubahan, semua itu adalah bagian akhir zaman. Jadi kalau ditanya, Pak,
bahas akhir zaman Pak. Waduh, sepanjang itulah kita harus membahas. Saudara Tuhan, yuk pelan-pelan. Firman Tuhan kita sudah lihat tadi bahwa dalam sebuah pembahasan kita perlu 4 unsur ini. Nah, kita sudah membahas tanda-tanda akhir zaman yang ada itu di Matius 24. Nah, orang sering berkata, ini sebuah pendapat yang menarik. Ada yang mengatakan bahwa Matius 24 itu sudah digenapi pada saat datangnya Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Matius ke-24 adalah saat di mana katanya sudah digenapi waktu Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. So, kita nggak bisa pakai lagi kisah ini di zaman sekarang. Betulkah kisah itu? Cerita itu seperti itu? Pendapat seperti itu? Yang kedua adalah ada yang mengatakan bahwa sebetulnya tulisan Wahyu itu sudah digenapi tahun 70. Karena ada yang mengatakan bahwa Yohanes Rasul itu salah untuk menuliskan nama kaisar hari itu. Yaitu adalah Kaisar Domitian dan Kaisar Domitius. Domitianus dan Domitius itu berbeda katanya. Jangan-jangan kata pendapat mengatakan sebetulnya yang dimaksud oleh Yohanes itu adalah Kaisar Domitius. Domitius itu adalah Nero. Kalau Anda mengerti kitab, yuk kita buka sebentar, kitab Wahyu. Pendapat ini banyak berseliweran di dunia Kristen hari ini. Dan saya percaya bahwa mungkin Anda mendengar kisah ini dan mungkin juga harus memberikan sebuah jawaban. Ada yang mengatakan bahwa kerusakan, kehancuran pada zaman itu dibuat oleh Kaisar Nero. Nero itu punya nama adalah Lucius Domitius Ahenobarbus. Dan waktu Yohanes menulis itu, ada yang mengatakan ini yang dimaksud ini siapa? Domitiusnya Nero atau Domitianus? Domitian, Kaisar Domitian. Nah, ada yang berpandangan jangan-jangan sebetulnya kitab Wahyu ini sudah digenapi di tahun 70. Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Pendapatnya dikasih dengan begitu banyak ayat literasi dan tentu saja sedikit membingungkan. Saya waktu membaca juga bingung ya. Ini kok sekarang ada pendapat mengatakan bahwa kitab Wahyu sudah selesai di tahun 70. Jadi bolehkah kita tetap menggunakan Wahyu sampai hari ini? Ketimbang kita mulai mencari cara-cara yang bagaimana untuk menjawab dan membuka sejarah, akhirnya saya memutuskan kita membuka Matius 24 saja. Satu ayat akan menjawab ini semua. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Matius 24 ayat 3. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapan semuanya terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia. Dari pertanyaan ini Tuhan menjawab. Jadi jawaban Tuhan itu sesuai dengan pertanyaannya. Kapan terjadinya? Minta tanda dong. Yang kedua, tandanya apa? Kapan, tandanya apa? Dan tanda kesudahan dunia. Kalau Anda lihat bahwa dunia masih ada sampai hari ini, itu berarti bahwa cerita yang ada di Matius 24 ini dan seterusnya, itu berlaku sampai hari ini. Karena kalau itu dikatakan harus berhenti di tahun 70, maka murid-murid tidak boleh bertanya apa tanda kesudahan dunia. Harusnya mengatakan apa tanda kesudahan bangsa pilihan. Atau apa tanda kesudahan dari bait suci. Kalau itu pertanyaannya, jawabannya kemudian seperti ini dianggap sebagai Tuhan itu akan menyelesaikan kitab Matius dan Wahyu itu hanya sampai tahun 70, kemungkinan masih bisa benar. Tetapi dengan pertanyaan adalah, apa tanda kesudahan dunia? Dunia masih ada sampai hari ini. Berarti cerita pertanyaan ini, semua jawaban Tuhan Yesus masih relevan sampai hari ini. Renungkan kembali ucapan saya pelan-pelan, Bapak Ibu, saya mengerti agak sulit, saya akan pelan-pelan. Apa tanda kesudahan dunia? Berarti sampai hari ini, jawaban Tuhan Yesus masih relevan. Oke, yuk kita lihat peristiwa-peristiwa yang ada di Matius ke-24.
Saya akan mulai dari ayat yang ke-15. Itu bicara mengenai munculnya pembinasa keji atau antikristos. Kemudian akan sampai terus sampai Matius 24 ayat ke-20, 21 terus. Sampai kemudian ayat ke-44. Nah, ini yang menarik. Bapak Ibu, rapture itu adalah sebuah peristiwa rahasia. Kenapa? Orang Yahudi tidak pernah ngerti soal pengangkatan. Tidak pernah ada sebuah kitab yang ada di Perjanjian Lama yang membahas soal pengangkatan secara eksplisit. Tidak pernah ada. Orang Yahudi tidak pernah mendapatkan pengajaran rapture, pengangkatan, baik dari nabi-nabi, dari rabi, ataupun dari firman Tuhan di Torah secara eksplisit. Rapture adalah sebuah rahasia. Kenapa? Paulus bilang itu rahasia. Apa itu rahasia? Tidak semua orang paham. Yang tidak paham bagaimana, Pak? Yang paham aja sulit. Emang kalau paham pasti naik ke sorga, Pak? Belum tentu juga. Kan gitu. Namanya juga rahasia. Jadi, pertama, rapture itu tidak ada dalam kultur bangsa Yahudi. Secara eksplisit. Di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda tidak akan menemukan yang namanya cerita soal pengangkatan. Kalau Anda membaca yang namanya kitab Petrus, kitab Yakobus, Filemon, Titus, Yudas, Ibrani, Anda juga tidak akan menemukan yang namanya cerita soal rapture, pengajarannya secara eksplisit. Pengajaran rapture secara eksplisit itu tidak pernah ada di kitab suci kita. Pak, wahyu ada, Pak? Iya, wahyu adalah sebuah penglihatan. Apakah itu eksplisit? Tidak, itu cerita dengan penuh tafsir. Masalahnya kalau kita lihat, Pak, lalu bagaimana apakah kisah rapture ini sah atau tidak? Pantas atau tidak untuk kita angkat sebagai sebuah pemikiran yang penting? Yang kita harus imani? Yes. Dari seluruh isi Alkitab, PL dan PB, sudah bilang tadi, bahkan di 4 Injil, tidak pernah ada pembahasan soal pengangkatan secara detail. Tetapi kita hanya menemukan masalah pengangkatan, detailnya itu ada di 2 kitab. Dan 2 kitab ini cuma ada 1 perikop atau beberapa ayat saja yang menjelaskan soal pengangkatan. Yang pertama adalah 1 Korintus 15, ayat 50, 51, 52, 53. Yang kedua adalah 1 Tesalonika 4, ayat 13 sampai ke 18. Jadi yang mengajar soal pengangkatan eksplisit itu cuma ada yang namanya Paulus, Rasul Paulus. Tidak ada rasul lain yang melakukannya. Dan itu hanya berdasar kepada 2 perikop. Pertanyaannya, sah apa tidak? Alkitab berkata dengan keterangan 2-3 saksi perkara sah. Kita punya ada sekitar beberapa ayat, ada lebih dari sekitar 10 ayat, ditambah dengan 2 perikop. Sampai sini bisa dapat ya Bapak Ibu. Jadi pengajaran soal rapture apakah sah? Sah. Karena ada lebih dari 2 saksi. Yang kedua adalah pengajaran itu ada di 2 kitab. Oke. Sebelum kita memulai sebuah hal ini, kita akan membedakan dulu yang namanya hal-hal yang penting tentang nama Kristus dan nama Yesus. Ini juga harus menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Yuk kita akan mulai sebentar. Matius ke-24. Kita tadi sudah lihat ayat 9 sampai 44 dan saya akan mengajak kita nanti akan membuka Matius 25 juga tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab. Saya mengajak kita sekarang membuka 1 Tesalonika 4. Saya geser dulu ya Bapak Ibu. 1 Tesalonika 4, kita akan melihat pada ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 4. Firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan. Nah, ini penting nih. Selanjutnya, ini kalau bilang kedatangan Tuhan itu apa Pak? Parousia. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Nah, ini. Dikatakan supaya
kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi kalau ada orang meninggal, boleh nggak kita sedih? Boleh. Tapi jangan sampai memukul-mukul diri, jedotin kepala ke tembok, nangis, teriak-teriak. Ya, kita harus mengerti. Peristiwa Tesalonika ini kan penting sekali Bapak Ibu. Jadi, Tesalonika ini adalah ibu kota dari Masedonia. Ini kota besar, jemaatnya bertumbuh dengan baik, jemaatnya cinta akan Tuhan, semuanya berkembang dengan luar biasa, tapi punya satu kelemahan. Orang-orang yang ada di Tesalonika itu cenderung tidak terlalu tahu peristiwa apa yang terjadi kalau orang itu meninggal. Akibatnya mereka punya sebuah pertanyaan besar, kalau orang meninggal itu kemana? Ingat pada hari itu kepercayaan pagan itu seringkali mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan dikatakan di sana, pada 1 Tesalonika yang pertama, ayat 10, satu tes pertama ayat 10, untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dari sini ada sebuah hal yang luar biasa, pengangkatan itu ditujukan untuk menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, saudara Tuhan, teruskan ya. 1 Tes 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, ini wafat, yang pertama dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama dengan dia. Jadi kalau orang itu meninggal dalam Yesus, dia akan dikumpulkan Allah bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Teruskan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, berarti valid dan sah. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi prinsipnya adalah orang yang meninggal akan terlebih dahulu punya posisi urutannya ketimbang yang masih hidup. Teruskan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, dikatakan yang bangkit pertama itu, yang akan mengalami sebuah pengangkatan pada saat Tuhan datang, itu bukan yang wafat dalam Yesus. Coba perhatikan kata tadi. Yaitu mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat harpazo bersama dengan mereka dalam awan. Nah, katanya di dalam awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ada hal yang menarik dengan dua nama ini. Saudara Tuhan, ini gimana kisahnya? Kalau Anda melihat Roma 14 ayat 18. Roma 14 ayat 18. Firman Tuhan berkata, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini menarik. Kalau Anda melihat Kisah 2:36, Anda akan melihat bagaimana soal pembaptisan. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini menarik nih. Jadi ada menggunakan Yesus, ada yang pakai Kristus. Coba Bapak Ibu sebentar renungkan sebentar ya. Pernah nggak Anda mendengar di Alkitab kata-kata mengenai Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus? Tapi saya percaya Anda pernah mendengar juga di Alkitab ditulis Kristus, Yesus, Kristus, Yesus, Kristus, Yesus. Apa beda Yesus Kristus sama Kristus Yesus? Tadi dikatakan orang yang wafat itu ada dua macam. Yang pertama adalah meninggal dalam Yesus. Yang kedua meninggal dalam Kristus. Ada yang mengatakan ini sama Pak.
saya akan mengajak kita untuk membuka sedikit pemikiran. Yesus Kristus sama Kristus Yesus. Sama, ya bisa dibilang sama, pribadinya sama. Cuma kenapa sih Alkitab kok menulisnya pakai kata yang berbalik seperti ini? Kenapa Paulus menulis dalam beberapa kitab itu ada perbedaan antara Kristus Yesus sama Yesus Kristus? Coba renungkan sebentar Bapak Ibu. Kitab-kitab biasanya yang menulis Yesus Kristus. Biasanya kitab-kitab yang menulis Yesus Kristus itu adalah kitab Injil, Kisah Para Rasul, atau kitab Roma di bagian depan. Tetapi kitab-kitab yang menggunakan nama Kristus Yesus biasanya adalah Filipi, Kolose, Galatia, Efesus, Tesalonika. Apa bedanya? Bapak Ibu coba lihat baik-baik. Yesus Kristus itu biasanya adalah dipakai untuk orang-orang yang baru lahir, baru bertobat. Waktu kita lahir baru, engkau dan saya ditebus dengan nama yang ajaib, dengan darah. Darah siapa? Darah Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini, tiada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Jadi pada saat kita bertobat, kita diperkenalkan kepada Yesus. Kata Kristus yang diurapi, artinya adalah yang diurapi waktu engkau sudah mengenal Yesus, dalam hidupmu akan dibawa, engkau akan dipimpin, dibimbing, diayomi, dituntun, diberkati, engkau akan mengalami Kristus, engkau akan diurapi. Jadi mengenal Yesus supaya hidupmu diurapi Kristus. Anda tahu kata-kata itu? Jadi yang diurapi, Mesias yang diurapi, Kristos. Ini bicara mengenai Tuhan yang diagungkan. Jadi Yesus Kristus adalah Anda bertobat dengan nama Yesus, nanti Anda akan mengalami Kristus. Ini kata-kata ini untuk orang-orang yang masih baru. Makanya kitabnya jelas tadi kan, kitabnya adalah Injil, kitab Kisah, dan Rom, awal. Tetapi kalau Anda lihat di kitab Filipi, Kolose, Galatia, Efesus, Tesalonika, ini surat diberikan kepada orang-orang yang sudah ikut Tuhan Yesus. Surat kepada jemaat di. Jemaat di artinya orang itu sudah lahir baru. Nah, udah digembalakan. Mereka itu sudah mengalami Kristus. Sudah mengalami dipimpin, dibimbing, diayomi, dilindungi, diberkati, sudah. Tapi mereka kelak akan dibawa semakin mengenal Yesus. Yesus Kristus, Kristus Yesus. Engkau sudah mengalami apa sekarang? Engkau sudah lahir baru, dipimpin Tuhan, dilindungi, diurapi, tapi terus ke depan engkau dan saya akan dibawa semakin mengenal Yesus. Waktu engkau bertemu Yesus, engkau mengalami dipimpin, dibimbing, dilindungi. Tapi setelah engkau ikut dalam Tuhan, dibimbing, dilindungi, engkau harus makin dekat dengan nama Yesus. Nama atas segala nama. Ternyata Paulus menggunakan nama ini, saya pelan-pelan membaca, kenapa sih Paulus gak menggunakan mati dalam Yesus dan mati dalam Kristus kok dibedakan? Ada orang yang wafatnya dalam Yesus, ada orang yang wafatnya dalam Kristus. Dan yang mengalami pengangkatan, itu adalah yang ini. Yang ini, kok bisa begitu Pak? Ya, coba pelan-pelan ya Bapak Ibu. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kita akan buka kitab Daniel. Daniel. Ini menarik sekali. Langsung saja Daniel yang terakhir. Daniel terakhir. Pak, jadi orang tuh kalau meninggal kemana Pak? Nah, ini kisah orang meninggal. Yang pertama, orang kalau meninggal, percaya Yesus, tempat itu ada dua. Maaf ya, orang meninggal, urut dulu. Orang yang meninggal ada dua tempat, A dan B. Kalau dia tidak percaya Tuhan, tidak bertobat, maka dia akan masuk ke namanya Hades. Hades. Hadesnya apa Pak? Hades adalah terasnya neraka. Gitu aja, sudah gampang. Hades. Jadi, Pak, orang meninggal ke neraka Pak, nanti dulu. Tidak ada orang meninggal neraka. Orang nggak percaya Yesus meninggal hari ini ke Hades dulu. Gitu. Nunggu di sana. Pak, ini kalau orang
meninggal, nggak percaya Yesus. Kalau percaya Pak, oh jelas, tinggalnya di mana? Pak, ada nggak orang meninggal langsung ke sorga? Bapak Ibu, kalau meninggal langsung ke sorga, itu adalah cerita sekolah minggu. Tuhan Yesus berkata kepada orang di sampingnya, Tuhan, ingatlah nanti kalau engkau datang. Tuhan berkata, hari ini juga, waktu ini juga, engkau ada bersamaku di Firdaus. Nah ini cerita Firdaus. Jadi Firdaus itu apa Pak? Terasnya sorga, gitu aja. Jadi orang meninggal nggak langsung ke sorga? Enggak, semuanya ada di situ. Makanya pada saat Tuhan datang nanti menjemput dalam pengangkatan, itu yang mati dalam Kristus akan bangkit dulu. Ini di situ. Nah, kalau Anda melihat dua kisah ini, jangan-jangan, ini pemikiran, ada kalau mendengar gitu coba renungkan, gitu loh. Dibuka lagi Alkitabnya. Kalau melihat ini, jangan-jangan sebetulnya di Firdaus itu ada dua tempat. Jangan-jangan nih. Satu adalah yang meninggalnya dalam Yesus, yang kedua, yang meninggalnya dalam Kristus. Waduh Pak, maksudnya gimana tuh Pak? Coba renungkan sebentar. Saudara Tuhan, ada orang jahat. Jahat yang bukan main. Wah, kelakuannya minus. Dia buat segala hal yang buruk yang pernah ada. Tapi melayani Tuhan tuh. Wah, tapi kelakuannya minus, abis-abisan. Pokoknya nggak beres lah. Anda kesal sama orang ini. Tiba-tiba orang itu sebelum meninggal, nafasnya sudah hampir putus. Dan dia berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku sudah bersalah selama ini, ampuni aku. Setelah itu tiba-tiba dia meninggal. Sekarang saya mau tanya, orang minta ampun sama Tuhan diampuni tidak? Pasti Pak, sorga dong. Anda pasti nggak rela. Kelakuan begitu Pak. 30 detik terakhir sebelum meninggal dia minta ampun, Tuhan ampuni. Terus masuk ke sorga. Rugi di kita Pak. Kita kerja keras hidup untuk melayani Tuhan. Ya, dengan anugerah Tuhan, ya, bukan dengan kekuatan kita, dengan anugerah Tuhan. Kita menyucikan diri, sanktifikasi dalam hidup ini. Ya Pak, kalau yang sono begitu mah enak aja di dia dong Pak. Ya terus. Nah pertanyaannya adalah, saya nggak rela Pak. Ya itu terserah Anda rela nggak rela, karena bukan Anda penentunya. Tapi ingat orang sebelah Tuhan Yesus. Seumur hidupnya dia buat apa yang jahat. Dan hari itu dia wafat. Dan Tuhan berkata, engkau bersamaku di Firdaus. Enak toh? Ya. Saya Tuhan, bagaimana melihatnya? Saya mau beritahu, orang yang tadi sebelah Tuhan Yesus, waktu dia meninggal, kelihatannya dia masuk yang ini. Meninggal dalam Yesus. Dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi, yang seperti Paulus, dipenggal kepalanya, Petrus disalib kebalik, Andreas dipecah dengan kuda, Thomas ditombak di Kerala, Yohanes di Patmos itu digoreng dengan minyak panas, walaupun dia meninggal tua, tapi dalam kondisi cacat kelihatannya. Pertanyaannya, orang seperti itu kalau meninggal, itu meninggal dalam Kristus. Nah ini nih, kita harus lihat pelan-pelan nih. Renungkan sebentar ucapan ini. Saudara Tuhan, kok bisa gitu Pak ya? Coba kita lihat yuk, Daniel 12. Ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Daniel 12 yang pertama, mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada waktu kesesakan yang besar. Kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa namanya didapati tertulis dalam kitab itu. 2. Dan banyak, bukan semua loh, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah, mati dong ya, tidur dalam debu tanah, mati dong, akan bangun. Nah, akan bangun. Pelan-pelan ya, yuk kita bahas. Akan bangun. Sebagian mendapat hidup yang kekal. Mendapat hidup yang kekal. Terus, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Kengerian kekal.
Jadi kehinaan di sini, kengerian di sini. Kelihatannya kalau kita baca ini ada kalimat rapat subjek. Ada orang yang mengalami kehidupan kekal, ada yang mengalami kehinaan, dan ada yang mengalami kengerian kekal. Kelihatannya itu bukan 2 loh Bapak Ibu, itu 3 itu. Tapi dikunci dengan kata dan sebagai rapat predikat. Maaf, rapat subjek. Kalimat rapat subjek. Contoh. Ini sering salah kalau kita nyanyi. Bapak Ibu, Anda pernah dengar lagu lama dengan irama rock and roll boogie-woogie? Coba dengar sebentar, saya gambar ini ya, sebuah contoh. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Bapak Ibu ada yang salah loh ya, ada yang salah nih. Yang betul adalah Yesus jalan kebenaran dan dialah kehidupan. Bukan jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan kemakmuran, jalan kemurnian lama-lama Bapak Ibu. Jadi itu kalau Anda baca sepertinya 2, jalan kebenaran dan kehidupan. Orang bilangnya jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Bukan, itu 3. You are the life, the truth, the way. 3. The life, the truth, the way. Jalan, Yesus jalan. Yang 2, kebenaran dan dialah kehidupan. Jangan bilang jalan kehidupan lagi, nanti endingnya jalan kemurnian, jalan kesehatan Bapak Ibu. Itu ada di mana? Di Jakarta. Itu sebetulnya kan 3. Akulah jalan, kebenaran, kehidupan. Seringkali ditafsirkan jadi 2, jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak. Nah, sama dengan ini. Sebagian bangkit untuk mengalami kehidupan yang kekal, sebagian bangkit untuk mendapat malu, kehinaan, yang ketiga bangkit untuk mengalami kengerian. Pak, kenapa dibilang hina? Iya, karena walaupun engkau itu meninggal wafatnya dalam Yesus, tapi engkau nggak ngikut yang namanya pengangkatan. Apa ya semua yang meninggal kemudian akan diangkat dulu? Tidak. Yang di sini juga tidak. Yang di sini kemungkinan juga tidak. Paulus tidak pernah salah loh tulis. Ya kalau kecuali Anda bilang sama saya, Pak, itu mah yang namanya wafat dalam Yesus sama Yesus sama aja lah Pak, ini sama. Begitu Anda bilang ini sama, ceritanya berubah. Kalau Anda bilang sama, berarti semua orang yang mengaku dirinya Kristen, percaya Tuhan Yesus, apapun yang dia buat, selama dia tidak menyangkal Tuhan pada saat meninggal, nanti kalau pengangkatan, dia ikut. Kalau Anda renungkan baik-baik, Anda mulai bilang gini, nggak rela saya Pak. Ya itu manusia mulai berpikir-pikir lagi. Teruskan. Jadi di sini ada yang meninggal dalam Yesus, ada yang meninggal dalam Kristus. Anda yang sudah cinta Tuhan, Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhan. Kalau sampai Tuhan datang dan panggil Anda selesai tugas hari ini, engkau meninggal dalam Kristus. Tapi kalau hidupmu berantakan total, dan pada saat engkau meninggal, Tuhan ampuni aku, meninggal. Tuhan ampuni, tapi ingat baik, engkau dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, Alkitab bilang banyak hal. Saya akan bacakan Bapak Ibu sebentar. Apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan ini terkait dengan kehidupan kita. Kita akan bahas lebih banyak lagi nanti kapan-kapan. Kita akan masuk dulu dalam firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Ayo kita melihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 18 ayat 20, di beberapa orang ayat 21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Itu ada di Mazmur 20 dan 24. Saudara Tuhan, ini menarik kalau kita membaca firman Tuhan. Jadi ternyata tetap ada perbedaan loh. Mari kita balik kembali ke dalam 1 Tesalonika yang tadi. Dikatakan bahwa ada yang meninggal dalam Yesus, ada yang meninggal dalam Kristus. Yang bangkit nanti, kata Paulus yang ini.
Kalau memang ini sama, Paulus akan menggunakan kata yang sama. Teruskan. Lalu Pak, pada saat bangkit itu yang terjadi apa? Yuk kita lihat firman Tuhan. Pertama Korintus 15 ayat ke-51. Ayat 50 dulu ya Bapak Ibu ya. Saudara-saudara, 1 Korintus 15, 50. Inilah yang hendak kukatakan kepadamu bahwa daging darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti tolong mengerti Bapak Ibu, darah dan dagingmu yang ada sekarang ini secara jasmani tidak bakal naik ketemu dengan kerajaan Allah di sorga. Tidak ada. Bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku nyatakan kepadamu suatu rahasia. Nggak semua orang tahu ceritanya, namanya juga rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semua akan diubah, alazo, diubah dalam atomos, in the twinkling of eye, sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Saudara Tuhan, dari sana kita melihat ada sebuah ciri yaitu adalah peniupan nafiri. Ayo kita lihat ayat ke-16. Tekniknya gimana sih Pak yang namanya pengangkatan itu? Pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pak, oke, saya sudah mulai ngerti lah Pak, tapi gini Pak, nanti kalau pas pengangkatan itu prosedurnya bagaimana Pak? Jangan-jangan saya lagi tidur, tiba-tiba ada suara, kemudian saya nggak dengar, suami saya hilang aja Pak. Aduh stres Pak kalau begitu. Begini Bapak Ibu, kalau sampai malam-malam, tiba-tiba Anda kaget, suami Anda nggak ada, jangan khawatir, itu lagi pergi beli nasi goreng. Nah, jadi gini, ada tandanya. Jadi nggak tiba-tiba hilang. Itu tiba-tiba hilang, lagi naik pesawat hilang, naik mobil hilang, tabrakan semua. Itu Hollywood Bapak Ibu. Kenapa? Ya harus seru begitu. Anda sudah bayar 50.000 buat nonton, masa cuma tiba-tiba diberitahu terus hilang, selesai filmnya. Anda pasti marah. Perlu dramatisasi sedikit dong. Mobilnya tabrakan, pesawatnya jatuh karena pilotnya hilang, macam-macam lah Bapak Ibu. Tapi coba kita lihat firman Tuhan saja. Saya mengajak kita untuk membaca pada ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Nah, ini ayat akan saya bacakan kembali, ini tidak salah, tapi saya akan bacakan kembali dengan pola bahasa aslinya, urutannya. Sebab pada waktu itu, Tuhan sendiri, dengan sebuah tanda, suara penghulu malaikat, dan bunyi sangkakala Allah, akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Berarti pada saat pengangkatan itu tidak serta-merta Bapak Ibu, di sana tertulis nomor 1, ada yang namanya diberikan sebuah tanda. Nah, kata tanda itu sebetulnya adalah suara. Kenapa? Karena pakai bahasa keleusmat atau keleusma. The voice of order, the voice of incitement. Suara. Suara yang kencangnya bukan main. Jadi Anda pernah dengar yang namanya Concorde. Concorde itu zaman dulu kalau naik atau mendarat, take off atau landing, wah itu rumah harus jauh. Kalau zaman sekarang kan bandara di tengah-tengah perumahan ya. Harus jauh, kenapa? Kalau tidak bisa pecah semua itu kaca rumah. Saking kencengnya. Nah, tanda pertama akan muncul suara. Suara ini sangat keras sekali. Mungkin hampir memecahkan gendang telinga. Dan saya beritahu, kalau Anda tidur Anda pasti bangun. Ini